Agen aku nggak dibayar. Agen aku dibayar. 15 pemain nggak dibayar. Mobil 2 mobil itu nggak dibayar. Itu nggak dibayar. Selamat datang di Tiba-Tiba Tarkam, destinasi sepak bola masyarakat Indonesia. Tempat berbagi cerita tentang dunia Tarkam bersama gua, Presidente Tarkam Top Celirit seluruh jagat raya. Bersama gua Mas Dimas Celirit. Luar biasa. Hari ini sebenarnya mendadak sekali hari ini. Dapat telepon langsung, ya kan? Salah satu pemain yang viral, pemain yang wah ini jam terbangnya luar biasa, nyari jadwalnya susah, jam terbangnya luar biasa, kemarin baru di Sulawesi, terus di Cirebon, wah pokoknya loncat-loncatan terus. Nah pokoknya ini pemain top, pemain wah terbaik lah kalau di Tarkam itu pemain yang sangat luar biasa sekali. Jadwalnya sampai susah dan barusan tadi ini sebenarnya mendadak sekali. Beliau telepon 1 jam kurang lebih 1 jam yang lalu telepon, saya mau hadir katanya. Wah oke, siap, demi si Raja Tarkam. Wah kalau udah kita ngomongin Raja Tarkam mudah ini, udah ketebak siapakah dia. Ini kita sambut langsung si Raja Tarkam, si yang punya selebrasi kicau manianya. Wah ini dia Sedo Jakite. Hai, apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik. Baik. Kamu seperti artis ya. Susah sekali dihubungi dan jadwalmu padat sekali sepertinya. Ya full. Full. Ya. Syuting film iya. Aman. Terus main Tarkam iya. Wah Aman. luar biasa memang. Dari mana aja sebenarnya ini? Oh, saya habis ketemu bos dari Batam. Bos dari Batam. Ya. Langsung ke sini tadi telepon tadi. Ya langsung ke sini. Dia baru nyampe. Kan dia beli rumah di sini. Oh beli rumah di sini. Ya. Langsung dia telepon. Oh, saya langsung hadir. Langsung hadir. Suatu kehormatan loh ini. Iya. Bener-bener. Harusnya kita itu ada jadwal yang lain tapi demi si Raja Tarkam kita kosongkan waktunya. Ini ya di Tiba-Tiba Iya. Tarkam memang luar biasa ini demi Sedo Jakite ini. Mami, Ya. kita panggil apa ini? Mau dipanggil apa ini? Bebas, Jakite boleh, Mame boleh, apa aja. Oh apa aja? Sebentar sebelumnya nih, aku tuh ngikutin manggil kamu Mami itu karena Agen Agung tuh sering manggil kamu Mami. Artinya apa sebenarnya? Nah, Main Mame grup- itu abang. Abang. Ya. Oh, berarti betul, Abang. Ya. Mami. Ya. Abang. Ya betul, Mami. Mami, Ya. aku mau nanya nih, awal mula karir kamu di Indonesia itu ceritanya seperti apa sih? Awal mulanya nih, awal awal pertama mulanya. kalinya itu seperti apa sebenarnya? Oh itu luar biasa aja. Itu udah atur sama Tuhan udah. Huh. Kita sampai Indonesia untuk main Heeh. Liga 1. Oh, sempat Liga 1, sempat apa? Iya. Oh, kan semua diatur Heeh. sebelum kita lahir Iya. sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Tiba-tiba orang lagi cari, kan kalau main Liga 1 itu namanya cari rezeki. Iya. Tiba-tiba kalau Tuhan kasih kamu jalur yang baik hidup kamu, harus pegang itu. Heeh. Karena mulai dari dia, Heeh. terakhir dari dia. Oke, mulai dari dia Terakhir dari dia. Sudah diatur semuanya. Sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kok nyasarnya jatuhnya perantauan dulu ya? Iya. Merantau. Iya. Aslinya mana sebenarnya? Asli Mali, Bamako. Mali itu. Ya, Afrika Barat. Afrika Barat. Ya. Wow. Awal kenapa milih Indonesia? Pertama kali kenapa? Oh, bukan saya yang milih Indonesia. Hah. Kan saya main Liga 1 Afrika Mali, Oke. main League Champion Afrika Club, main timnas. Heeh. Oh, dulu ada pemain yang main liga di sini juga kayak Bamba dari Mali. Bamba. Ya kan dia dari sini pulang Afrika. Iya. Terus dia tiba-tiba sampai tim saya di situ.
pelatih saya juga teman dia. Oh, pelatih itu. Dia nonton liga kita lagi main, Iya. terus habis main dia hadir ke saya. Oke. Ya, dia bilang sama saya, dia punya agen di Indonesia, dia mantan tim Liga 1, Liga 2 di Indonesia juga. Kata dia, still saya, dia mau kirim video saya ke agen. Oke. Ya, karena dia lihat saya lagi main bola, ini 3 kali sekarang. Posisi beda-beda, saya lagi main. Terus dia bilang still saya, kalau saya ke Indonesia, saya bisa dapat rezeki. Oke. Iya. Itu sempat main di timnas tadi bilangnya ya. Ya. Itu usia berapa? Usia berapa? U20, U23 saya main semua itu. Mali. Ya, di Mali. Oke, U23 berarti sempat ini pemain timnas juga. Tahun berapa itu? Ya. 2013 main, 2010 main. 2010. Kalau League Champion Afrika Club saya main 3 kali sama tim Real de Bamako. Oh. 2 kali sama Bakarija. Iya. Ketemunya bintang-bintang Ya, Afrika. ketemunya bintang kayak misalkan si Yaya yang main di Ghana Ya. sama Pensil. Aku lawan mereka. Oh, lawan itu lawannya. Waktu aku kecil tapi Ya, mereka tapi kamu top loh Iya. itu. Berarti usia 2013 2010. usia aku Usia kau lagi berapa ya 19 sampai ya 19, 18, 19, 20 aku main semua itu. Main liga juga, terus di timnas Mali juga luar biasa. Akhirnya hijrah merantau. Awalnya merantau, kalau dibilang merantau kan, Merantau, kamu ya. tahu merantau kan? Nah, artinya nggak tahu. Ya kan, ke Indonesia. Tujuannya pertama kali waktu datang ke Indonesia itu kemana? Pas turunnya kemana? Pas turunnya ke Medan. Oh, Medan malahan. Ya sama si Jajan Nurjaman itu. Oh, coach Jajang Nurjaman. Iya. Itu trial dulu di sana. Apa Ya langsung? saya udah oke semua tapi kayaknya masalah belum rezeki cocoknya dari administratif sama agen ya gitu. Tapi itu cuma saya tahu itu nggak tahu Oke. lanjutan lagi gitu. Agennya siapa sih? Orang Agen Indonesia? Duguri. Aku sama satu agen sama Makan Konate Oh, sama si Makan semua ya. Konate. Makan Konate itu Mali. Mali sama. Oh, sama-sama juga. Sama. Oh, satu Satu kota. Satu kota. Iya sama. Oh, iya Makan Konate itu. Iya. Itu Mami juga itu Makan Konate Ya itu. sama Abdul Aziz yang main di Sriwijaya ingat kan? Oh, iya. Sama Abdul Aziz. Jibril. Oh, Jibril. Jibril di Bandung kan? Iya sama semua. Oh, sama semua. Semua. Oh, dari berarti turun pertama kali itu di Medan. Itu di Medan. Medan itu PS. PSMS Medan. PSMS Medan. Ya waktu aku sama Lobo, sama si Fred kecil, sama Oke, Fred kecil, si apa? Yang back kiri lagi main sekarang. Waktu itu dia masih 16 tahun. Yang mantan Sekarang itu juga apa? Persija. Sekarang dia lagi di Madura atau gimana? Oh, siapa ya? Firza. Oh, Firza Andika. Firza sama Buah, ya. Buah yang tentara yang main Bandung juga kemarin. Sama sama itu. Abdul Aziz. Abdul Aziz, iya. Semua. Oke. Waktu itu mereka masih muda-muda. Masih Iya. kencang-kencang ya. Iya. Perasaan kamu pertama kali tuh gimana? Susah, seneng? Maksudnya? No, senang. Senang? Saya main bola. Kalau main bola itu turunan keluarga kita. Dari kakek, bapak, saya, adik, udah. Semua pemain bola di Semua sana? pemain bola. Bapak itu berarti ada mau ikut tim atau memang kamu? Timnas. Semua. Timnas? Semua. Wow. Keren. Iya. Kalau keluarga Jagite, kalau lihat yang bisa main bola jangan kaget karena itu dari darah kita. Oh, keturunan ada Iya. keturunan dari bapak. Dari bapak, kakek semua main bola. Jadi Keluarga dari bapak semua pemain bola. Keluarga dari ibu saya semua pemain bola. Oke. Semua udah main timnas. Makanya apa ya? Udah menjiwai lah. Iya, kan? main bola kayak Menyatu dengan bola kayak lagi santai. Iya, tidak Makanya beban. makanya kalau di lapangan cuma ketawa aja biar penonton bisa senang. Udah. Iya betul ya. Iya. Menghibur kita kan. Iya. Oke, tapi PSMS Medan. Terus beradaptasinya bagaimana? Susah apa nggak langsung cepat? Nopo itu hari pertama saya dijemput sama meja sama si manajer Manajer. langsung anterin saya ke lapangan
lapangan langsung kasih aku jersey. Oh, kamu langsung turun langsung Dari main? bandara aku sampai kayaknya kalau nggak salah ya saya sampai Medan sekitar jam 2:30. 2:30. Saya dianterin dari bandara ke tempat latihan itu. Kita 1 jam atau berapa jam? Aku datang jam 5 lewat langsung dikasih saya jersey semua ada. Aku main cuma 10 menit gelandang udah. Nggak istirahat itu. Nggak istirahat. Cuma gelandang. Hah. Ambil bola, pindah kanan, ambil bola, kasih gelas, sudah. Gitu. Jajan sudah senang. Dia telepon si Dugri, itu anak itu udah siap. Udah siap. Tapi namanya Rezeki, rezeki nggak tahu. Untuk administratif saya tidak tahu itu. Saya tahu cuma di tanah lapangan hijau, udah. Begitu. Emang awalnya itu sebenarnya posisinya apa sih? Jak itu. Kalau aku Posisi melihat- asli, saya tuh, bola itu gelandang. gelandang. Tapi kan kalau di akademi kita dari U8 sampai 11 kita main bola nggak ada posisi. Semua dicoba. Ya semua dicoba akademi kita waktu itu. Oke. Pas kita mau naik umur 15, 16 baru Dikasih plot. Oh, ini ya, kamu di sini nih posisinya yang pas nih gitu. Makanya kalau teman-teman saya yang satu promosi kalau bawa 10 orang 9 orang bisa main posisi beda-beda banyak. Oh gitu. Ya. Pantesan Mame kalau aku ngelihat di lapangan gitu semua posisi menguasai. Back Wah, kadang udah, bisa, aman. gelandang striker bisa. Aman gitu kan. negara semua. Ya, aman negara, top celirit Iya. ya kan. Iya. Semuanya menguasai. Ini seninya sepak bola. Jadi bukan cuma terpaku dengan satu posisi, tapi Iya. semua posisi bisa. Jangan-jangan kiper juga bisa. No, saya nggak suka kiper. Nah itu bapakmu kiper apa itu baju? Ya itu bawamu kiper. Ya. Dari dulu itu ngomongan kita ya. Kalau misalkan kita dari kan akademi Senin sampai Sabtu malam sore kita pulang rumah. Oke. Biar ketemu keluarga. Bom minggu kita main bola di desa-desa kita. Terus yang anak yang malas itu yang kita bawa dia taruh di kiper. Makanya kita nggak suka kiper. jadi yang nggak bisa main atau males kita ada di kiper aja. Karena kan kita percaya diri dari kecil. Iya. Tidur sama bola, tekniknya. Terus kita main bola, kita nggak pikir ada kiper belakang Kiper kita. belakang kita. Karena akademi itu waktu itu kita main kalau misalnya kan kita mau main antara kita, nggak boleh taruh kiper, gawang kosong. Gawang kosong malah. Iya, gawang kosong. Oh. Makanya kalau saya main back, itu saya ada saksi itu dia senang si Sahar. Oh, Sahar. Kalau saya main back dia senang karena dia bisa Santai. misalkan babak pertama 40 menit dia bisa santai ngakena bola. Iya kan? Iya. Jadi kiper santai aja di belakang. Santai. Karena kalau saya main back saya tidak butuh striker. Oke. No. Kalau saya main back saya tidak butuh striker. Saya butuhnya posisi bola. Posisi bola. Karena saya di lapangan untuk bola bukan untuk lawan. Ya, makanya kalau saya juga main striker, semua backnya takut bingung. Bingung. Ya karena mereka banyak mereka nggak akademi, nggak teori. Enggak teori. Iya. Tapi banyak orang bisa cuma praktik. Tapi kalau di akademi kita Semuanya. sebelum naik lapangan kita teori dulu. Teori dulu tertulis. Kita teori dulu, baru habis teori kita naik di lapangan, baru praktik gitu. Praktek gitu. Iya. Makanya kalau kita main bola ada waktu. Banyak orang kaget juga kalau kita main sama striker yang besar tapi kita menang duel. Banyak kaget. Tapi aku ketawa aja karena saya tahu mereka tidak tahu bola. Oke. Mereka kira badan yang main bola, bukan badan yang main bola. Padahal kan besar gitu. Kita main kan. sama otak. Oh iya. Nice. Misalnya saya tahu badan kamu kuat kayak si Ezekiel apa yang saya cari duel. Saya antisipasi bola aja. Oh gitu. Ya, atau kalau kita kontrol bersama, udah selesai. Atau saya cari tahu posisi kanan kamu favoritnya apa. Oh gitu. Kalau kamu kontrol ini kaki kanan, saya tutup kanan biar dia nggak bisa main bola, udah selesai. Ada teknik dan triknya ya. Udah kamu selesai. ya? Berarti Mame itu
meneliti juga ya? Aman. Aman gitu ya? Iya. Oh, jadi jaminan back besar nggak takut kan? Udah, nggak takut sama siapa pun. Oh, mantap. Terus kalau di lapangan sana ini aku pengen tahu, penasaran nih, di Mali sana itu lapangannya itu kan kalau sering lihat cuplikan tuh tanah merah atau apa sih itu tuh? No, itu Apa? Lebih apa itu sih? itu video-video yang lama. Oh, video lama. Kalau sekarang? Ini Piala Afrika 2002 Oke. udah di Mali. Heeh. Udah pernah di Mali. Mali punya sekitar lapangan yang udah homolog. Heeh. Mali punya 10 10. lapangan. Oh, 10 lapangan. Liga 1 kita main, Liga 2 Liga 1, Liga 2, Liga 3 main, semua main sintetik, rumput sintetik. Oke. Kalau kamu lihat tanah-tanah itu video-video lama. Video dulu lama ya. Iya, itu video-video lama. Aku kira tuh kayak Itu kayak misalkan kan di sini ada targam. Kalau di Mali tidak ada targam, ada antara apa? misalkan antara pabrik-pabrik, Oh, antar perusahaan. perusahaan. Antar Di situ perusahaan. main di situ itu yang di situ sekarang itu 5 tahun lalu, sekarang juga lagi main semua rumput. Oh, sekarang Ya, udah rumput ya. Ya, Udah tapi rumput. dulu kita main tanah merah. Tanah merah. Makanya kalau orang Afrika main bola, mereka kaget Hah. karena kita mulai dari lapangan tanah Tanah merah, kontrol bola, Oke. terus kalau kita naik lapangan bagus, bola bagus, Hah. kagetnya kemana? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Benar nggak? Jadi kamu udah menguasai duluan di sana ya kan tanah merah. Iya gitu. Itu cakep memang. Ya. Oke, tak lanjut lagi. Setelah tadi tuh PSMS Medan kan, Iya. ya kan? Terus abis itu kemana? Setelah nggak lolos? Habis Medan, saya turun di Jakarta. Heeh. Aku balik ke tempat si agen. Agen, heeh. Ya, saya kecewa. Heeh, sempat kecewa. Ya, saya kecewa kan Liga masih lagi main di sana. Heeh. Saya bilang sama agen, saya balik lah karena aku ada waktu bisa balik, bisa lanjut main Liga di sana karena kalau kita champion kita bisa main Liga Champion Afrika. Ya, tapi kata dia, Jakti kan kamu baru datang, sabar dulu, kamu santai dulu. Santai dulu di sini. Di dekat-dekat di sini juga banyak ada Myanmar, ada kamu jago udah kirim video-video kamu mereka maunya kamu, tapi kita sabar dulu. Ya udah aku ikut dia, kan dia yang ngatur ya di situ ya. Saya sabar ikut dia. Tiba-tiba sekitar 1 bulan ada di sini ada kan semua orang bilang Jakite ya Raja Tarkan, tapi ada bapak saya juga namanya Medo. Medo. Ya. Heeh. Itu yang bawa saya masuk Tarkam. Medo. Medo yang ya mantan militer atau apa ya? Yang back. Ya Medo, heeh. Ya itu yang. Jadi kamu tuh nunggu panggilan gitu lagi, Iya. terus si Medo ngajakin kamu buat main Tarkam. Iya, saya punya teman di Jakarta. Dia punya toko-toko. Ya kan dia sama Medo dekat. Dia yang bilang sama Medo ada pemain baru datang. Pemainnya top, dia baru balik dari Medan. Kalau ada turnamen biar dia bisa latihan. Oke. Ya udah. Dia bilang, saya mau main turnamen. Saya bilang silakan biar bisa Iya, jaga kondisi, ya kondisi, gitu. betul. Ya udah dia ajak saya main. Main pertama di Indonesia saya main di Tarkam. Di mana itu? Di Pasiranu dekat si Agen Agung. Lapangan kecil ada di situ. Di aku situ? main di Indonesia 300.000. Kamu pertama kali main di situ? Aku pertama main Tarkam di Tarkam di situ. Indonesia. Bayar 2017. 17. Bayarannya masih ingat? 300.000. 300.000. Iya. Pertama kali masih Pertama ingat main. ya kamu ya? Iya. 300 terus? Saya main aku habis main. Medo kasih aku 300.000. Hmm. Tapi hari itu kita main cuma 5 menit saya golin 2. Itu kamu waktu itu, Lim? Di situ pertama main Tarkam. Hah. Aku dapat waktu itu saya tidak bisa bahasa Indonesia, saya masih, tidak tahu saweran. Oh iya. Belum tahu, tapi udah disawer. Udah banyak. Saya berangkat untuk 300.000. Itu uang bayar saya, tapi saya balik sama banyak uang. Masih Karena ingat saya golin orang panggil saya tidak tahu. Itu teman-teman saya yang dorong. Oh dorong, ayo ambil gitu. Ya, saya baru di situ ambil. Ya gitu. Masih ingat nggak berapa? Apa? Bang nggak ingat itu. Nggak ingat. Ya, tapi bayaran saya pertama Indonesia Tarkam Medo yang ngajak saya 300.000.
pertama kali kamu dapat bayaran terus perasaannya gimana? Kaget maksudnya? Kok kecil? No, saya tidak tahu bang, karena si agen saya bilang sama saya kan, saya bilang sama dia, aku bilang ada orang yang mau ajak saya main bola, saya nggak tahu main bola apa, kata dia ya boleh, biar kamu bisa jaga kondisi, tapi jangan pilih uang, kamu datang aja main. Oh main aja, main jangan pilih aja. uang. Ya saya datang main. Dia yang bilang saya go play aja, jangan pilih go play, oke. uang. Ya udah, aku ikut Medo. Makanya kalau saya gimana-mana saya sebut nama Medo. Medo. Orang yang paling ya mau tidak mau kan dia berjasa juga kan. Ya, mengenalkan dunia Tarkam. Kita lahir datang sama tangan orang, kita meninggal pulang sama tangan orang. Iya. Mau ngapa mau itu aturan dunia. Iya. Betul, luar biasa ya. Sekarang Medo di mana? Medo dia di Sierra Leone, dia udah pulang, dia jadi pelatih tim Liga 1 sekarang. Oh di sana sekarang. Ya di Sierra Leone. Oh di sana, oke. Ya dia pulang itu setiap musim dia mau ajak saya main di sana. Di sana, tapi saya bilang enggak, kenapa enggak? Saya bilang tuh enggak, aku punya keluarga di sini, saya nggak bisa sana dulu. Iya. Enggak kayak demi Allah 3 musim dia kontraknya sudah, sumpah dia udah hubungi kamu terus. Hubungin saya, kirim saya. Tapi saya nggak mau. Oh. Iya. Padahal ada kesempatan Liga 1 lagi. Liga 1 di situ, tapi saya nggak mau. Nyaman di sini sepertinya Anda. Kalau gitu harus bawa keluarga. Iya itu pusing juga. Ya. Betul. Setelah Tarkam pertama, ketagihan pasti. Atau memang ada ajakan lagi setelah itu tuh ada diajak lagi nggak? Hari itu saya tidak punya Android. Handphone. Ya karena sebelum saya mau ke sini, saya bagi-bagi barang saya sama saudara-saudara. Oke. Karena kan biasa kita kayak gitu. Kalau bilang mau pergi kontrak atau cari kontrak, otak kita sampai langsung dapat. Oh mikirnya. Karena kita percaya diri. Oke, pasti gue dapat gantinya nih. Ya, sampai di Indonesia pasti dapat. Itu. Ya itu yang prinsip kita. Prinsipnya begitu. Iya, saya punya cuma handphone HP yang kecil. Tok. Iya. Handphone kecil itu ya pasti ya. Kecil. Iya. Terus banyak orang mau ajak saya suruh ke agen. Ke Medo. Ya, kalau orang mau ngomong saya nggak ngerti bahasa. Kalau mereka ngomong saya tunjukkan Medo ya. Medo. Kan kita main bersama. Ya udah Medo ajak main. Habis itu langsung kita daftar di Serang, Kopassus. Serang, yang pertama agen agung dapat uang di Tarkam. Oh, itu 100 juta. Pertama agen agung dapat uang di Tarkam Indonesia. Gila agen agung gue. Iya. Kamu dibagi nggak sama agen agung? Ya kita dibagi lah. Sampai barang tahun kita semua. Itu pertama kali? Ya pertama itu kali? Pertama juara besar di Indonesia. Agen agung juga dapat bersama saya. Berarti pertama kali kamu ketemu agen agung di situ, dibawa agen agung? Iya, sama Medo yang bawa saya ke agen agung. Ya kita terus main ke Kopassus Serang. Terus kamu 100 juta. Juara dapat 100 juta. 100 juta. Itu pertama. Perasaannya pasti seneng banget itu. Ya sama Mandala City, aku ingat timnya. Oh Mandala City. Ya. Berarti tahun 2018. 18 betul. 2018. Iya, agen agung. Itu Firmansyah yang kiper kita. Oh Firmansyah. Ya Bang Firmansyah. Ya. Kamu masih ingat ya? Ya Junaidi bek kanan, Medo stopper, si apa? Mantan Persita ya kalau nggak salah. Toha. Oh M Toha. Iya Persita. Ya sama si gelandangnya Dola sama sama Rugagu, Donald. Oh Donald. Jamba Kennedy. Yes. Iya betul banyak gitu. Wah itu pertama kali dapat 100 juta. Iya itu yang agen agung juga dapat nama di situ. Ya. Tapi waktu itu kamu masih setelah Tarkam nih masih pengen berharap dapat liga nggak sih di Indonesia? Apa memang udah menikmati? Bukan mereka itu cuma aku baru main. Oh cuma baru main. Karena di otak saya agen bilang mau cari tim di dekat-dekat negara di sini juga kayak Kamboja, kayak Myanmar. Iya, saya lagi fokus latihan pagi sore untuk bisa berangkat ke situ. Tiba-tiba lanjutin setiap hari Medo. Saya 1 bulan 30 hari main bola. Terus itu? Ya. Tarkam.
Awal-awalan. Ya, Ya lumayan. Terus akhirnya kita ya, main sampai 1 bulan, 2 bulan nggak berhenti. nggak berhenti. Tidak berhenti, setiap hari di mobil, kereta. Hah. Boh, Kamu kita tiba-tiba itu agen telepon saya 2 bulan lalu, Heeh. kan liga udah tutup. Heeh. Mau buka, langsung butuh gede telepon si agen butuh Oh, butuh gede. butuh payment back. Heeh, butuh gede tahu. Ya udah, video saya agen saya udah kirim ke dia, langsung dia suruh saya berangkat ke Sirui. Itu yang saya Serui. ya Serui itu Persero Sirui di Papua lah. Papua. Ya gitu. Oh, kamu berangkat ke sana. Kan piala presiden 2018 ya gitu. 18 19 ya gitu. Saya baru masuk di situ. Di situ semusim. Ya, datang kita latihan. Heeh. Oh, hari pertama, hari kedua kita main sparring. Oh, dia Putu Gede panggil saya. Heeh. Kata dia, ya udah, kan saya datang untuk gelandang, tapi dia butuh kalau saya bisa main back. Saya bilang, bos, bebas, terserah pelatih kan yang kamu yang pelatih. Iya, tahu pelatih. Ya udah, dia kasih aku kapiten. Ya udah, aku atur semua. Alhamdulillah, lanjut sampai kita main piala itu. Piala apa itu ya? Sorry, itu Piala presiden. Piala presiden Iya gitu gitu. ya. Pas saya dapat bola dari belakang Heeh. sampai golin itu. Itu. Ya. Oh iya, jadi berarti udah pernah mencicipi seenggaknya liganya Indonesia Iya, di Piala main Presiden lawan itu. Bandung, Persibaya, apa? Tim si ini yang pakai Bayangkara. Bayangkara, iya. Putu Gede kan sekarang di Bayangkara. Lawan semua itu. Ya. Tapi kamu waktu itu tuh sudah bahasa bagaimana? Sudah bisa? Enggak, belum bisa. Kamu pakai bahasa apa? Inggris bisa? Inggris, Perancis bisa. Inggris, Perancis. Ya. Kan itu sesudah antara itu semua kisahnya antara 5 6 bulan. Nah, Ya. kamu proses belajar untuk bahasa Indonesia? Ya. Itu. Karena saya tidak malu karena kan kalau saya perginya cuma sama si orang Indonesia, bukan cuma sama orang Afrika. Kalau ada orang Afrika cuma Medo. Iya, Medo juga ngomongnya cuma bahasa Indonesia Bahasa sama Indonesia. lokal kan. Lokal. Ya udah aku sekolah, aku kuliah, aku sudah lolos semua. Oh, kamu sempat kuliah? Aku udah lolos Kuliah semua. Di mana? Di Mali. Di Mali? Ya. Tapi waktu belajar di Indonesianya ini yang aku maksud tuh kamu belajarnya diajarin atau memang Enggak. sendiri? Sendiri. Dan lihat nggak orang Kalau ngobrol kamu gitu ya? ngomong, aku kayak gitu. Hah. Misalnya kamu bawa saya ke Sunda, aku tinggal sama orang Sunda mungkin 2 minggu saya bisa Sunda. Karena kalau kamu ngomong saya hafal. Pal, sebentar nih. Ini kira mau bahasa nih sebentar nih, bahasa dulu nih. Bahasa Sunda berarti sedikit-sedikit tahu? Bukan sedikit. Tahu tuh? Tahu kalau kamu ngomong, misalkan aku orang Sunda semua ya, kalau Jakite ada jangan ngomongan Jakite ya, bahaya itu. Baik. Tahu ya? Ya kan istri saya sama keluarganya semua Sunda. Sunda. Oh, istri Sunda. Semua Sunda. Makanya bahasa Sunda aku ngerti semua. Kamu tahu Sunda ya? Ah. Kumaha damang gitu. Alhamdulillah semua saya bisa. Coba satu kata apa nih, Cok? Kumaha damang gitu. Coba Mame. Ya serius, aku lagi ngomong serius. Kalau orang Bogor nggak depan saya nggak ada yang berani ngomong bahasa Sunda. Tentang saya nggak ada. Nggak ada. Coba aku Saya tahu diam aja. Itu yang bagus. Kalau jangan. Kalau misalkan kamu ke Afrika, kamu bisa bahasa Afrika. Iya. Kalau kamu kasih tahu orang kamu ngerti bahasa Afrika, kamu tidak bisa tahu banyak. Yang jahat, yang apa, kamu tidak bisa tahu. Orang kayak ngata-ngatain gitu ya? Iya, kamu harus diam. Harus diam ya? Ya, diam kayak bodoh, itu yang bagus. Oh, ibu seperti bodoh, tapi kita mengamati nih gitu kan? Iya. Kata-kata orang tua, kalau pergi ke luar negeri, jangan kayak sok kamu yang pintar. Seolah-olah kamu tahu. Kalau kamu kayak orang yang tahu, kamu tidak bisa naik puncak. Iya. Harus bodoh. Harus bodoh ya? Ya. Ibaratnya kayak gini, kosongkan gelas dimanapun kamu berada. Ya kan, ngerti nggak maksudku? Kalau kita gini, kemanapun kan gelasnya harus dikosongin istilahnya, ya kan? Saya gitu ikut kan? kamu aja. Nah gitu kan? Ya, saya ikut kamu. Iya. Terus yang baik, misalnya kita pergi itu, kalian lakukan apa aja saya ikut. Oke. Pas pulang,
Yang baik Eh, saya bawa itu simpan. simpan. Yang jahat, yang jelek saya buang. Saya buang. Oke. Terus saya lihat masa depan kita, kalau kita bisa hidup bersama, Eh, saya tetap ikut kamu. Tapi kalau saya lihat kamu bukan manusia yang bisa hidup bersama saya buang kamu. minggir. Makanya saya lagi Eh, itu. iya makanya saya ngeliat juga nih, Jakite ini salah satu orang yang pemain yang aku melihatnya ya, gitu kan. Kamu taat sekali agamanya, salah satunya itu ya. Terus luar biasa sekali sih. Setiap ini ya aku sendiri ya, aku bilang gitu kan. Kan jarang nih aku ketemu orang luar gitu kan. Terus kadang-kadang kamu datang gitu kan, assalamualaikum misalnya gitu kan. Itu Iya. kan suatu hal yang kita bertemu dengan orang itu kayak dikasih ruang apa ya? Wah ini humble, tau nggak? Hangat Iya, gitu loh. iya. Kayak kamu mame gitu kan sama saya. Tapi misalkan kalau orang yang tahu kisah si Bilal, orang yang pertama azan, tahu? Siapa? Orang yang pertama azan, Orang yang pertama azan? tahu? Namanya kan? Bilal. Bilal. Heeh. Bilal turunan dari mana? Di mana? Turunan Bilal dari mana? Turunan Bilal dari Ya dari mana? Dari Mali. Mali. Makanya kalau ketemu orang Mali, jangan tanya agamanya. Oke. Karena Mali udah Muslim sebelum banyak negara Asia, Heeh. banyak orang Arab masuk Islam. Oh, mayoritas di sana Islam semua. Semua Semua Islam. Habib-habib kayak Benito itu semua turunan dari Mali. Oke. Pantesan ya kamu, Iya. aku lihat iya tak. Ya kan di Indonesia orang bukan cuma pemain bola ya. Di Indonesia apa aja ketemu orang Mali nggak pernah ketemu orang Kristen. Hmm. Kalau kamu ketemu orang Mali, Heeh. kata dia saya orang Kristen, Heeh. no dia punya paspor Mali, dia bukan orang Mali. Heeh. Pasti 100%. Heeh. Oh. Kalau ketemu orang yang ngomong Inggris, Inggris? bilang dia orang Mali, Heeh. jangan percaya. Bukan. 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 Mali itu bahasanya lebih kemana? Bahasa Mali ada banyak, kayak 30 atau 20. Kita punya bahasa, tapi bahasa ibu kita, bahasa Bambara ada, Perancis ada. Prancis, lebih ke Iya. Prancis. Berarti kayak Prancis gitu. Perancis yang jaga kita gitu. Mame tahu? Tahu Perancis? Oh, Itu iya. anak pertama saya orang Perancis. Oh, Tapi dia lagi mau mulai basket, insyaallah. di sana. Di Perancis ya. Di sana. Oh, insya Allah. Wah, luar biasa ya. Kenapa nggak ikut main bola? Kenapa basket? Oh kan Papanya- misalnya ini contoh. Heeh. Bapak saya main bola. Heeh. Adik dia main bola. Heeh. Kakak pertama saya udah main bola tapi dia berhenti, dia pilih militer jadi kolonel. Siapa itu? Itu kakak saya Kolonel di sana. itu kolonel tentara. Wih, Itu luar keluarga biasa. itu makanya dulu kalau saya main bola orang bilang ini negara gue, negara lu. Saya bilang kalau kamu bisa makan negara lu, makan saya lihat. Ini bukan negara lu, ini negara kita. Negara kita, bukan negara lu. Ingat Iya. ya, bukan negara kita. Iya, karena apa? Bukan saya dari atas turun di Indonesia. Iya, Saya oke. juga gitu. Heeh. Tapi harus tahu dunia, misalkan nih. Kalau tidak tahu orang, kalau ketemu di jalan, panggilnya apa? Hei. Hei. Iya, Tapi betul. kalau tahu ini, panggilnya apa? Abang Mas, Iya. Abang Agung, Iya. Abang Jagite. Iya. Benar nggak? Iya. Iya. Misalnya kamu dari sini, udah main timnas, Heeh. punya keluarga besar. Iya. Kalau kamu ke Perancis, kalau ketemu orang di jalan yang nggak tahu itu bola, bukan bola, itu sportif, Heeh. orangnya nggak bisa kenal kamu. Oh. Karena ada orang yang kampung nggak pernah nonton TV, nggak pernah dengan media sosial, tidak bisa kenal siapapun. Oke. Di negara kita, kalau ditanya Presiden Indonesia siapa, dia tidak bisa sebut nama si Prabowo. Oh, tidak bisa Benar sebut nggak? namanya. Heeh. Buat dunia kayak gitu. Kalau lihat orang, cari tahu dulu orangnya turunannya mana. Apa turunannya? Ya, kayak contoh kita mau nikah, Heeh. bukan cuma aku ketemu cewek ini cantik harus nikah, Enggak. harus cari tahu bapaknya siapa, Oh, bibit ibunya bobot. siapa, Oke. bapaknya dari keluarga mana, ibunya sikapnya apa. Karena apa kalau kita nikah anak ibunya yang sikap jelek, hidup kita jelek, benar gak? Iya.
Mengikuti secara tidak langsung ya berarti ya. Iya. Mempengaruhi kan jatuhnya. Iya. Makanya kan yang disebut bibit bebet bobot. Ya. Ya itu kalau orang resmi bilangnya bibit bebet bobot. Balik lagi, Mame. Iya. Berarti tadi sudah nih anak ada di anak pertama basket ya, Ya, di Prancis. Perancis. Ya? Balik lagi ke Tarkam tadi nih. Ah. Setelah banyak perjalanan dari Serui tadi, Serui ya? Serui. Serui itu terus kamu bagaimana? No, Serui Lanjut? lanjut sampai selesai. Heeh. Terus kan pas selesai Piala Presiden, Heeh. kita udah mereka kasih kita seminggu istirahat, Heeh. nanti dikumpul lagi. Heeh. Tapi antara seminggu itu Heeh. bosnya jual tim. Oh, dijual timnya. Oke. Oke. Sama orang Lampung. Sama orang Lampung. Nah, itu masalahnya turun di situ. Oh. Tiba-tiba kita lagi Lagi istirahat, Oke lah. lagi fokus, mungkin 2 minggu mau balik lagi balik ke lagi tim. biar rapat lagi, Iya, biar biar segar persiapan lagi. liga atau kontra-kontra. Heeh. Bilangnya apa? Timnya udah dual. Dijual. Terus si presiden yang baru beli, Heeh. kata dia punya pemain asingnya sendiri dari Brasilia, dari apa ya kalau nggak salah. Mami nggak dipakai. Iya, pelatih itu kan dia nonton kita. Heeh. Pas kita lagi main Piala Presiden, Heeh. kayaknya udah atur pelatihnya nonton kita. Oh, Tapi dia tetap mau sama saya. Karena kan saya yang kapten. Heeh. Tapi kayaknya si presiden itu yang bilang di resign semua. Pemain, pelatih, official official semua. dibuang, Dibuang semua. diganti yang baru. Diganti yang baru, bawa pemain-pemain baru ke Lampung. Heeh. Baru kumpul, ya udah. Oh. Itu yang Sempet kaget untuk dong. Ya kaget. Makanya saya bilang, oh itu di Indonesia kayak gitu. Heeh. Ya udah, makanya saya bilang di otak saya, saya dari negara saya Heeh. berhenti main liga, timnas lagi jalan, saya percaya diri saya mau cari Heeh. klub dulu baru fokus. Mm-mm. Ya udah, mungkin jalannya stop di sini. Heeh. Saya harus Heeh. persiapan hidup baru. Iya. Itu yang Cari jatuh. lagi. Itu yang jatuh Tarkam. Heeh. Tarkam. Ya saya duduk sendiri di kamar saya. Aku bilang, oke, sekarang gimana Jakite? Mau pulang Afrika atau tetap di tetap Indonesia. Indonesia? Ya saya sholat aja. Saya bilang, Tuhan, kalau mudah-mudahan rezeki Jakite Heeh. adalah balik ke Afrika, lanjut Liga 1 di situ, main Liga Champion Afrika, cari timnas lagi main. Oke. Tuhan kasih rezeki, Heeh. jalan, Heeh. biar saya bisa balik. Mm-mm. Tapi Kalau kalau tidak- kita adalah rezeki di Indonesia, Heeh. main Tarkam, bisa dapat tim atau hidup saya senang, Heeh. Kenapa tidak? aku harus Di tinggal di Indonesia. sini. Ya udah, Tuhan jawab doain saya. Heeh. Hidup di Indonesia. Hidup di Alhamdulillah. Indonesia. Alhamdulillah luar biasa ya. Di perjalanan akhirnya memilih Tarkam. Iya. Nah terus untuk Tarkamnya sendiri ya kan. Setelah setelah di Liga udah nih gitu kan. Akhirnya memutuskan Jakite untuk ke Tarkam. Mau gak mau nih. Pertama kali dapat tim Tarkam di Tangerang itu kan rumah di Tangerang ya kalau nggak Iya. salah ya. Itu siapa yang ngajakin? Setelah agen Agung nih. Ada tim nggak yang setelah agen? Saya bilang pertama saya main Tarkam itu Medo. Terus kan Medo kerja sama agen Agung. Agen Agung. Iya. Heeh. Kalau ada turnamen, Heeh. waktu itu Medo yang pegang banyak tim kemana-mana. Heeh. Tangerang, Jawa, apa aja Medo yang pegang. Heeh. Medo kerja sama agen Agung. Iya. Ya. Kata pelatih saya, mantan pelatih saya, Heeh. pemain bola nggak usah ngomong. Heeh. Kita yang jual diri kita sendiri di lapangan. Di lapangan. Heeh. Hari ini Jakite diajak main Sulawesi. Heeh. Jakite 5 gol. Heeh. Joget-joget. Mereka senang. Iya. Besok Jakite nggak usah bilang orang Sulawesi ajak Jakite. Pas saya dari lapangan Heeh. bawa jalan udara ke bandara 7 jam, 8 jam. Heeh. Sekitar setengah jalan Setengah. aku ditelepon. Heeh. Jakite, kamu udah sampai bandara belum? Belum. Bisa belok nggak? Heeh. Ya bisa belok, langsung belok. Oh gitu. Ya.
Saya 1 bulan nggak sampai rumah, nggak ketemu istri, nggak ketemu anak. Bisa satu bulan. Jalan-jalan aja, Terus. jalan-jalan aja, sama 2 baju. Karena demi Allah. Aku berangkat cuma sehari, berangkat pagi, main sore, balik Pulang. pagi lagi, karena pesawat nggak ada malam. Nah, Pas selesai main ini, lawannya ajak saya, karena dia ada main di tempat di lain. tempat lagi. Pas habis itu ada lagi, sampai balik lagi dari Sulawesi sampai Surabaya, Terus? Cirebon, Purwakarta balik lagi ke Sumatera. Gila, jadwal kau padat sekali ya. Iya, Ini gitu. kita paling beruntung loh. Wah, tepuk tangan untuk tiba-tiba tangan. Ini beruntung. Luar biasa. Aku salut sama kamu. Mau menyempatkan, ya kan? Ini mau menyempatkan termasuknya ya kan. Kamu telepon tadi kan. Saya bisa hari ini 1 jam katanya. Oke, kita siapkan gitu kan. Karena katanya kamu nggak bisa lagi kan. Besok-besok jadwalnya susah sekali. Makanya luar biasa sekali. Berarti jadwalmu itu memang sudah padat sekali ya. Tadi juga aku ada final sama Agen Agung tapi nggak berangkat di Bumiayu. Di Bumi Ayu. Masih main lah. Mereka mulai main. Oke, Mame. Setelah di Tarkam nih, pengen tahu sih sebenarnya itu awal pertama kali kenapa sih dijemput Raja Tarkam itu dari mana? Bahwa itu bukan dari saya, itu dari fans. Dari fans. Ya, Heeh. ya. Karena mungkin ini kali ya sering main bagaimana sih? Alhamdulillah sering main, sering cetak gol, Heeh. sering joget-joget, Heeh. sering senang warga-warga tempat desa-desa. Iya, kasih senang. Ya. Kasih senang, kasih itu ya. Anak-anak gitu. kecil tuh, fans kamu anak kecil. Ya benar. Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Luar biasa memang kamu ya. Iya. Bayaran pertama kali ini loh. Keluar kota, mesti ini keluar kota lah, keluar Tangerang itu kamu dapetin berapa sih? Tergantung. Ah, Tergantung. tergantung. Iya. Tergantung didilan sama bos nih. Tergantung deal sama. Tergantung jaraknya juga. Iya. Paling gini deh, paling besar. Nggak ada paling besar, nggak ada paling kecil. Hah? Nggak ada paling besar, nggak ada paling kecil. Nggak ada paling besar, nggak ada paling Tidak kecil. ada. Serius tidak ada. Tengah-tengah. Cuma bukan yang palingnya. Ah. Bukan yang paling. Cuma kemarin saya selesai main, itu aku juga kaget. Aku main semifinal, istri saya pengen saya anterin dia. Saya balik, antara cuma 2 hari. Bos kira saya tidak balik lagi. Oke. Tapi bos telepon saya langsung tawarin saya harga apa, aku juga kaget. Di mana itu? Itu kemarin di Bau-Bau. Oh, di Bau-Bau. Ya. Yang di Sulawesi ya? Iya. Bau-Bau itu ya? Iya, itu cuma gitu ya. Ya. Itu masih semifinal. Aku juga kaget. Hah. Wow. Karena dia kira saya tidak balik lagi. Iya. Wow. Tapi balik udah juara, aku golin juga. Semifinal golin, final golin. Semifinal golin. Final golin. Lebih banyak saweran atau tar dulu nih sebentar. Aku tanya, lebih banyak saweran atau harga personal? Harga Mame. Harga personal ada. Tapi di lapangan juga. Kemarin semifinal 1 gol 1 juta. 1 gol 1 juta. Aku 2 gol, aku dapat 2 juta di lapangan. Belum selesai yang dia sawerannya. Belum sama sawerannya. Belum saweran. Dari penonton. Ya, aku 2 gol semifinal, kita lolos final. Kemarin juga final, saya golin juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat 1 juta juga langsung. Alhamdulillah ya kamu ya. Tanpa bonus juga. Tambahan bonus. Tanpa bonus. Tambahan bonus. Wah, luar biasa. Kamu di telepon istri juga ibu negara ini aman, udah. Wih, Kemarinnya ibu 2 dapat. Ibu negara aman. Pernah nggak dibayar nggak sesuai? Di Tarkam. Itu Itu 2021 atau 22 sama agen Agung. Oke. Kenapa dengan agen Agung? Kan dulu Dulu. kan serius ya, di Jawa dulu bos-bos jahat Kenapa? di Jawa. Makanya Tarkam sekarang sebelum berangkat harus bayar kita. Oke. Jadi sebelum berangkat udah harus lunas. Agen Agung udah ajak kita. Kita main. Ternyata bosnya Nggak sesuai. bukannya sesuai. Taruhan. Kita nggak tahu.
Ngari kali. Oke. Heeh. Habis main bola kabur. Kalah penalti. Gak dibayar kamu. Bukan saya nggak dibayar. Agen Agung nggak dibayar. Agen aku dibayar. 15 pemain nggak dibayar. Dua mobil itu nggak dibayar. Makan nggak dikasih. Kita nunggu bosnya di rumahnya sampai jam 1 malam. Besok kita ada main. Bosnya kabur itu. Bosnya kabur, kita nunggu dia di rumahnya. Dia nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang, kita telepon dia nggak angkat. Agen Agung telepon dia nggak angkat. Ya udah, saya bilang agen, ini namanya Penipuan. atur sama Tuhan. Tidak apa-apa, cuma uang miskin dia. Aku panggil uangnya miskin karena dia mau bayar kita berapa? 2 juta waktu itu. Ya udah, kalau dia nggak bayar kita hari ini, ya udah pulang. Karena kita udah tahu bukan masalah kamu. Dia kabur kan? Iya. Pulang, besok kita ada main. Oke. Jangan kita rugi hari ini, besok rugi lagi. Iya betul. Ya udah kita Pulang. tinggal aja. Cabut. Ya udah aku pulang, saya setiap hari saya doain karena kalau perang di Indonesia, kalau perang jangan bawa senjata, jangan bawa apa? Golok, bawa semua apa ya? Tasbih. Udah, aku kayak gitu. Kamu seren yang sama yang di atas Aku aja. kayak gitu. Karena apa? Orang pemain bola. Orang sportif, jangan bercanda sama uangnya. Karena itu uang halal. Iya. Kita lagi main 60 menit. Jatuh, boxing apa, kita bisa mati. Benar nggak? Iya. Uang kita nggak ada, bukan uang narkoba, bukan uang itu uang Iya. Uang keringat. Kerja keras Ya kamu. udah, kalau kamu nggak bayar saya tidak marah. Saya bisa apa? Duduk jam 2, jam 1 malam, saya sholat. Aku bisa apa? Subhanallah wa ni'mal wakil minal maula wa liman nasir. Ya udah, Allah yang bisa puas saya udah. Tapi bosnya tanya sama agen Agung, dia tahu bosnya sekarang Turun. drop. Demi Allah aku ketemu dia di Jawa. Kamu sempat ketemu lagi dengan dia? Tahun kemarin di Cirebon kan aku juara Cirebon. Aku ketemu dia di situ. Orang Cirebon. Demi Allah dia sekarang dia tidak bisa daftar Targam, tidak bisa. Saya lihat dia, aku nggak mau salim dia. Kamu lihat orang punya keluarga 15 orang sama agen Agung sama supir 3. Iya. Berharap dibayar dengan jerih payah ya. Tapi malah buat taruhan. Tuh, dengerin kan. Lagi-lagi taruhan ya. Taruhan itu seperti itu. Ya itulah di sepak bola Tarkam kan. Akhirnya apa? Pemain seperti ya Jakite dan lain-lainnya jadi korbannya juga salah satunya. Makanya kalau kita kemana-mana, kalau orang panggil Jakite 2 gol ya itu, aku bilang bodo amat, itu bukan masalah saya. Saya di sini untuk main bola. Habis main bola aku ambil gaji saya bawa buat keluarga. Selesai. Kamu taruhan nggak mau taruhan, bodo amat. Oke. Yang penting saya maunya lolos. Karena kalau saya lolos hari ini, besok saya ada uang lagi. Rezeki lagi. Ya, tapi taruhan kamu bodo amat. Menang nggak menang, bodo amat itu. Iya. Kamu sempat ditipu juga ya. Aku baru tahu ini kamu ternyata ditipu itu maksudnya. Saya orang lucu. Ayo bang. Siapa ini? Ada siapa? Hati-hati, itu kamu pakai baju jahat ini. Kan sekarang lagi hati-hati kalau pakai baju wasit jalan-jalan. Cita-cita. Iya. Sehat. Namanya siapa? Siapa bang? Namanya siapa? Namaku Ojik. Ojit. Kayak aku ingatin nama ini ya. Apa itu? Kayak nama bapak aku. Ojit. Iya. Saya nggak tahu om, sorry om. Emang iya. Baru tahu. Waduh. Ini wasit kayak yang di situ yang itu ya. Ya kayak yang apa ya, banyaknya negara atau apa? Dan dikejar. Iya. Om, mau nanya om? Ya. Boleh. Om dari itu minum sesuatu. Minum jar sehat. Benar. Nanya apa? Apa ya om? Nanya apa? Nanya apa? Bebas Itu nanya apa? Kalau di Afrika itu nggak om, ada
Cailok gak om? Calok? Cailok. Nggak ada. Kamu tahu cailok nggak? Aku tahu calok tapi nggak ada. Nggak ada. Makanan mungkin yang dimaksud gini. Ada cuma tekadege. Tahu nggak? Apa tuh? Apa itu om? Tekadege atau kasawa? Apa itu kasawa? Kasawa atau fufu? Fufu. Itu Nah. Fufu. Ih, ini fufu. Bukan paha. Fufu kalau bahasanya. Fufu. Fufu. Oh iya. Ditumbus singkong, Ditembuk tingkong. terus direbus, Direbus. terus dikukus, terus masak sama okro sama daging. Enak. Oh. Nyam nyam nyam. Ya nyam gitu. Nanti namanya ya, Oke, pamit dulu. oke. Itu wasit kayak pernah lihat. Ya, yang kemarin digejar-gejar di Baju Negra. Malah dia lari-lari mau jadi dia cover aku udah nggak bisa. Itu sempet minta tolong sama kamu. Iya, saya juga kabur. Nyelamatin diri sendiri Iya, ya. tapi kasihannya, kasihan penonton harus sekarang kita datang main tarkam, biar misalkan warga desa Terhibur. senang buat kita juga datang nyanyi, joget-joget biar anak-anak bisa senang. Misalkan kalau Bupati Cup biar Bupati bisa Ikut senang. Ya, gitu dan desa kita bisa terbesar. Iya, Nama bagus. terbesar. Ya, namanya Ya. terbesar. Kita harus sekarang harus stop berantem kalau main bola, apalagi pukul-pukul wasit. Wasit. Benar ya, manusia semua salah. Heeh. Wasit bisa salah, tapi kasihan juga karena mereka punya Keluarga juga kan. keluarga juga. Tapi wasit-wasit itu juga Harus tegas. tegas. Nggak usah ngomong. Ini tahu harus ini. Udah. Oke, jadi lebih itu ya. Ya. Memilih Western biar karena aku lihat ini banyak sekali kemarin berantem. Aku sempat lihat video kamu waktu di Sumatera apa Kalimantan tuh, yang kamu lagi protes terus sempat Dari belakang. itu yang mau Itu keronjang kemarin. Jadi teman saya lagi dipukul, kita lagi sabarin mereka dan yang dari belakang saya juga. itu penonton. Bukan penonton, pemain bola. Pemain bola. Tapi yang di Ampana itu juga bukan penonton, itu salah Official. berita. No, itu salah berita yang dari belakang juga. Iya. Juaranya dari belakang. Yang dari itu bukan penonton karena saya yang tuan rumah. Oke. Itu final, saya yang lagi menang, saya yang tuan rumah. Kita lagi ngobrol, itu si manajer tim itu. Oh, manajer tim. Ya, dia yang datang. Serang kamu. Iya. Oke. Tapi yang taruh di Facebooknya, dia salah, dia bilang penonton. Masa tuan rumah, penonton saya pukul saya. Saya yang tuan rumah, saya yang juara. Waktu itu ya, saya yang juara itu Ampana. Tapi kalau kamu main tarkam nih, Mame. Pernah sampai ketonjok nggak sih? Udah banyak sekali, setiap hari orang tonjok saja gitu. Tapi kan udah luar biasa, udah sering. Karena mereka tidak tahu, tapi saya tahu gimana aku ada di lapangan. Ya, makanya saya sabar. Kamu sabar ya? Ya. Iya, jatuhnya meredam ya. Kamu kan kapten juga kalau aku lihat di tarkam kan Saya, kapten. ya, saya sabar. Tapi kita orang Afrika, kalau bukan di Indonesia, di Afrika nggak ada yang berani pukul kita. Oh gitu. Ya. Kalau itu Kenapa? nggak ada yang berani. Kalau misalkan kita mau pergi di luar negeri, orang tua kita atau kakek-kakek kita panggil kita, ambil semua dari kita. Karena mereka bilang sama kita, kan misalkan mereka tahu ini kamu orang Mali, mereka tahu Batasan. ngomongan sama kamu atau Oke. batas mau terdekat kamu. Tapi kalau misalkan kita mau ke luar negeri, mereka tidak tahu. Ya, Gitu. itu kamu di sini banyak orang tanya aku, banyak tahu vudu, Apa? vudu, Wudu. Voodoo. vudu tahu, Yang putar-putar. yang putar-putar. Iya.
Makanya kalau kita mau pergi ke luar negeri, orang kakek-kakek kita atau bapak kakek kita panggil kita ke kampung, saya dengar kamu mau ke luar negeri. Mereka kasih bukan kasih, ambil dari kita. ambil dari kita. Kalau ngambil dari kita bahaya. Apalagi kita misalnya kita kerja cuma di depan mas, kalau mas iya depan banyak orang. Ada yang bisa pukul saya tidak tahu. Ada yang bisa jahat sama saya tidak tahu. Tapi kalau nggak ambil dari saya, kalau orang pukul saya, dia selesainya apa? Mati. Mati. Oke. Tapi kalau nih, Makanya kalau kita mau pergi ke luar negeri, orang tua kita panggil kita ke kampung, ambil dari kita semua. itu kayak apa ya? Adat kali ya? Ada kita punya, harus kasih tahu ya biar mereka bisa respect juga. Kita punya sapu. Di Indonesia juga ada, karena saya ke Sidrap, tahu Sidrap? Sidrap itu Makassar. Saya punya bos di situ. Aku ada barang. Dulu saya punya barang, tapi saya pas Covid saya pulang, saya tinggalin di Afrika. Pas saya ke Sidrap kemarin, saya baru lihat sama dia. Makanya saya bilang itu emang di Indonesia juga ada. Tapi kamu percaya kalau main tarkam nih, main tarkam itu kan sering nggak sih dikasih? Ya kan tarkam tahu sendiri kan ada bilang mistiknya, dukun-dukun. Bukan tarkamnya, bukan tarkam. Bukan tarkamnya malah. Kamu Muslim, kamu tidak mau kamu Muslim. Iya. Kamu mau kamu Buddha, tidak mau kamu Buddha. Kamu mau kamu Kristen, tidak mau kamu Kristen. Bola adalah mistik. Mau nggak mau ada. Ada Tuhan, ada mistik. Oke. Nggak ada yang bisa protes itu. Nggak ada imam dunia yang bisa protes itu. Ada imam yang bisa protes itu, nggak ada. Karena kata Tuhan, setan adalah yang terlalu kuat. Kata Tuhan yang kasih ke dia. Oke. Tapi kita bisa apa? Jaga diri biar nggak kena itu setan. Oh. Benar nggak? Ya. Tapi kalau di tarkam itu maksudku tuh kamu pernah kan main nih satu tim ada yang pakai Ada bang. kamu suruh minum gitu Bang nggak? bukan tarkam, timnas ada, Eropa ada. Kalau kita bilang Messi, Cristiano apa semua punya mistik. Nggak ada pemain bola yang besar kalau nggak punya mistik, nggak ada. Tidak bisa dapat nama kalau tidak punya mistik, tidak ada. Punya pegangan. Kalau punya pegangan, pegangan itu bukan kamu tambah apa sama Tuhan, bukan. Ya. Karena Tuhan panggil dia namanya Uwa. Uwa itu cuma satu. Ya Uwa. Harus respect tarkam itu adalah pemain tercinta Indonesia. Tarkam itu rezeki untuk semua orang. Semua orang. Jangan kalau bisa jangan berantem. Ini banyak banget berantem. Iya, harus respect tarkam lah. Respect. Karena apa? Tarkam kasih nama desa bisa jadi Naik, besar. Ya. Misalkan besok kamu bikin tarkam. Kamu bilang itu tarkam untuk tiba tarkam. Kita main, kita juara, panggil Jagite, panggil ini. Ya. Besok nama ini naik. Betul. Benar nggak? Iya. Kayak gitu. Ada anak muda yang baru mulai main bola, bisa jadi pemain termuda baik. Ada klub-klub bisa panggil dia. Dapat rezeki nggak? Iya betul. Benar nggak? Iya. Kayak gitu. Ada anak muda bisa jadi top skor. Iya. Ada klub bisa panggil dia. Jadi udah ada. Ya intinya kalau di tarkam ya kita harus walaupun harus tetap respect ya. Respect tarkam. Terus satu lagi. Ingat aku pernah kan ke lapangan gitu terus melihat mohon maaf ya orang-orang Afrika gitu ada salah satu penonton mungkin gitu. Ingat nggak boleh rasis. No rasis. Kita sama. Ya, jadi itu mungkin pengen disampaikan pernah nggak mengalami kejadian itu karena aku sendiri sangat disayangkan sekali loh. Kita itu orang baik gitu loh. Warga kita itu warga baik. Jangan sampai melihat pemain-pemain asing itu terus rasis itu no. Jangan. Mungkin Jagite mau nambahin apa? Kalau nggak tahu yang lain ya. Kalau Jagite, aku udah biasa. Kamu sempat Saya udah biasa. Karena saya bilang, Abang Dimas ajak Jagite main ke Depok. Iya.
Saya di Depok Iya. bukan untuk siapapun, untuk kamu. Iya. Saya selesai kerja sama kamu antara 2 jam, saya pulang. Di jalan yang ngomong apa ke saya, bodoh amat. Buang. Karena aku udah dapat rezeki saya, tujuan saya sampai di rumah saya sehat, udah selesai. Iya, 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 iya. Karena yang saya sering ngomong sama panitia, sama yang ngomong jahat sama kita, kalian di lapangan untuk kita. Kalau kita nggak ada di lapangan, kalian berani dari rumah ke lapangan kosong nonton, pernah nggak? Iya, iya, iya. Adalah nggak? Misalkan, ini misalnya contoh, Piala Dunia habis tadi di Amerika. Amerika. Dari selesai final sampai hari ini adalah berapa bulan? Udah 1 bulan atau berapa minggu? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Iya. Sekarang ada orang di lapangan di sana nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena Mbappe udah pulang, Ya, Messi udah pulang. semuanya udah pulang, Cuma bintang-bintang udah pulang. Ya harus orang ngerti itu. Ntar kamu juga hari ini di Krukut kan? Ya, Krukut ya. Depok. Grogol, Limo. No, ini di sini namanya apa? Limo. Grogol. Grogol. Hari ini Jagde Di sini? Grogol main lawan Cinere. Ya. Besok saya bisa main tim Cinere juga. Ah. Tapi kalau hari ini saya lawan Cinere di turnamen Grogol, kamu ngomong jahat sama saya. Besok kamu ajak saya main tim kamu. Kalau aku 100 juta saya nggak mau. Saya pilih tempat lain karena targam adalah banyak. Itu yang respon Jagite biar kamu bisa belajar. Oke. Makanya saya bilang uang tidak bisa beli Jagite. Uang tidak bisa membeli Jagite. No, hari ini kamu ngomong jahat sama saya. Besok kamu ajak saya, kasih saya 10 juta main tim kamu. Lupa. Ada nggak? Seandainya nih, maaf, Jagite udah deal sama satu tim, harganya 10 juta. Terus di hari H itu ada tim masuk lagi. Jagite, saya kasih kamu 25 juta. Hari ini banyak final. Cuma hari ini. Bukan ada lah ya, cuma hari ini. Itu setiap hari. Enggak. Hari ini aku ada final di ini apa Bogor sama si anak-anak Golo Setan. Hari ini aku ada final di Bumiayu sama Agen Agung sama Arsila Parm. Iya. Ada ada semifinal di Cibaliong sama JNT Bos Migi. Ada main di desa saya juga hari ini, tapi saya cancel semua. Demi? Karena pertama aku ada sakit dikit. Oke. Karena kemarin habis final, saya baru tahu rasa sakit dikit. Tapi bos saya juga dari Batam mau ketemu saya. Itu bos yang di Batam yang kemarin Agen Agung bilang saya main targam aku dapat umroh. Bos Rafiq. Oh, kamu dapat umroh? Iya. Kapan mau umroh? Tanggal 26 berangkat sama bos Zagira. Wah, alhamdulillah, luar biasa. Rezekinya Tarkam berarti ya? Iya. Rezekinya Makanya Tarkam. saya bilang penonton, pemain bola, apa jalur harus respect Tarkam. Karena kita nggak pernah tahu ya. Ya mereka yang tanya dikasih rezeki Jagite. kita. Sekarang lihat mereka tanya Jagite, Tarkam atau Liga? Mereka tanya saya, setiap hari aku live, Tarkam atau Liga? Tarkam atau Liga? Jadi saya bingung. Itu Jagite. Bukan itu pemain lain. Aku tanya sekarang ya, pemain Liga punya apa? Jagite nggak punya sekarang. Oke. Dari dulu bulan puasa apa aja saya sholat, dari kecil saya sholat. Doain saya apa? Saya minta sama Allah kasih aku rezeki yang halal. Halal, rezeki yang halal. Alhamdulillah Tuhan kasih aku istri baik. Istri baik. Tuhan kasih aku anak. Terus Tuhan kasih aku rezeki rumah, mobil. Terus alhamdulillah yang minta terakhir sama saya setiap hari, alhamdulillah Tuhan
udah buka pintu juga. Mau berangkat, mau lihat makam Rasul sama sahabat-sahabatnya, Alhamdulillah. sama masjid besar-besar di Makkah. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan tanggal 26 berangkat 26, biar bisa fokus ibadah, makanya saya berhenti tarkam dulu. Berarti tarkam dulu pengen fokus ke situ. Iya. Pas habis itu demi Allah ya. Pas habis itu kalau aku minta doain sama Allah biar saya berangkat sehat, fokus ibadah Iya. 15 hari, balik Heeh. ketemu bersama keluarga, fokus karir saya Karir lagi. Tapi saya tidak punya kredit lagi sama Allah. Itu Jadi ya kamu harus fokus di sana kan saya pastinya kan. harus fokus ibadah. Ibadah. Ya, bercanda-bercanda apa atau Nanti aneh-aneh apa aku Hilangkan dulu. hilangkan semua. Hilangkan dulu. Tapi alhamdulillah aja kita ya. Di dunia tarkam sudah bisa kebeli rumah, Alhamdulillah. kendaraan, Alhamdulillah. istri. Alhamdulillah. Aduh, Mame, saya masih pengen banyak ngobrol sebenarnya. Ayo silakan kan Saya kita pengen, iya tapi sepertinya waktunya tidak cukup, Mame. iya. Sedih saya sebenarnya ini tuh. Ya, yang lain bisa. kalau habis dari umrah bisa. Ya, mungkin bisa sih ya. Sebenarnya jujur saya pengen banget banyak ngobrol sama Mame ini ya kan, mengupas semuanya ya dalam perjalanan karirnya ya. Ini terlebih tadi beberapa di Tarkam, terus karir sepak bolanya, terus ini mau umroh. Yang terpenting di sini saya bersama tim mendoakan Mame ya kan, Jakite nanti umrohnya mabrur. Amin amin. Diberikan keselamatan, Amin. keberkahan untuk Amin. keluarga, fokus Amin. ibadahnya di sana, Amin, ya amin. kan? Panjang Sehat, umur. panjang umur, sehat selalu. terus. Itu yang diminta. Dapat banyak miliar. Amin ya Allah. Bila kita amin. Amin ya Allah. Amin amin amin. Amin. Pokoknya saya sehatkan Mame dan keluarga sehat selalu pokoknya amin, ya. amin. Saya terima kasih banyak sudah bisa mampir ke studio. Aman. Nanti kita sambung lagi setelah umroh mungkin ya. Kalau Insyaallah. kita jadwalkan lagi ya kan. Karena Insyaallah. ini waktunya memang terbatas karena Insyaallah. ada suatu hal. Insyaallah sampai tanah cuci insyaallah aku doain buat Tiba-tiba tarkam. buat biar Alhamdulillah, bisa amin ya Allah, doakan. lancar. Amin, luar biasa. Karena harus gitu kalau mau doain. Kalau mau minta 100 juta ke Allah, Eh, harus bilang sama Allah kasih 1000 juta ke orang muslim semua. eh, Baru kamu. eh. Itu yang baik. Itu yang doa baik. terbaik. Luar biasa. Tapi kalau minta apa sama Allah jangan minta dikit. Karena Allah yang punya banyak. Nah, minta banyak sekalian. Banyak. Banyak Kalau mintanya. doain malam jangan bilang Allah aku butuh 100 juta. Jangan. Lebih. 100 miliar. Wih, 100 Allah miliar bisa kasih. tuh. Oh, bisa kasih ya. Iya. Tidak Jangan tidak minta mungkin. cuma aku mau hidup 50 tahun. Enggak. Hah. 100 tahun cukup kita insyaallah. Insya Allah sehat ya Mas dia. Sehat selalu. Sehat selalu. Aku ngomong-ngomong nih. Rambut kamu baru kemarin kan hitam semua nih. Sekarang ada garisnya. Aku inget kayak Jumafu tau gak lu? Iya orang bilang Jumafu, iya. Sadio Mane, Paul Iya. Pogba. Iya. Iya. Ah. Tapi saya Jakite. Ih, saya Jakite. Khasnya bagaimana? Aku pengen minta selebrasi khas Jakite. Jakite ada banyak. Yang lagi itu loh. Ya, Kicamania. kita gas oke. Kicamania coba kita ke kamera Mame. Kamera 1, 2, 3. Biasanya kalau di Kicamania di sawer. Luar biasa. Itu Jakite. Wah, luar biasa Mame. Ya. Sangat menghibur. Ya, Bang. Dan tentunya ini apa suatu kehormatan ya buat Ya. aku, buat tim tiba-tiba Tarkam. Kamu sudah mau menyematkan di sini dengan luar biasa kesibukanmu, padat jadwalnya, Ya. mau ke sini. Dan satu lagi ya, Jakite ini orang yang menepati janjinya. Walaupun gini,
dia ada kesibukan lain tapi dia benar-benar menepati janjinya. Saya salut, sangat salut sama Jakite. Di sela-sela kesibukannya dia mau menyematkan ke sini, menyempatkan ke sini, bertemu, ngobrol. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa. Bintang film juga ini. Jangan lupa guys, tanggal 3 September, Bapak Mukiper. Ada siapa aja? Ada Jagite, Abang Dimas, Agen Agung, Pantu, Kim Pulu, Bade. Jangan lupa tonton film Bapak Mukiper tanggal 3 September teman-teman semua ya. Let's go. Gips Bioskop sayangan Anda. Oke, guys. Oke guys. Aman negara. Mantap celirit. Oke, Mami, saya terima kasih banyak. Kamu sehat-sehat selalu ya pokoknya. Saya doakan nanti umrohnya mabrur. Amin. Sukses. Amin. Salam untuk anak istri semua keluarga di rumah. Pokoknya amin. top terus Raja Tarkam. Terima kasih teman-teman semua. Kebersamaan ini adalah suatu yang banyak sekali kita inginkan bersama Jakite, tapi waktu menghalangi kita. Kita akan berjumpa kembali di Tiba-Tiba Tarkam selanjutnya. Pokoknya jangan lupa subscribe, komen, share, Tiba-Tiba Tarkam. Terima kasih. Mami. Oke, makasih Bang.